Bab 1811. Tanpa penundaan lebih lanjut, Joel melangkah maju. Temui kematianmu bocah, aku akan menghancurkanmu dan membalaskan dendam sepupuku. Joel menunduk ke arah Iwan dengan ekspresi garang di wajahnya. Seolah-olah kamu bisa melakukan itu. Iwan mendengus dan berjalan maju menghadap Joel. Ketegangan meningkat saat pertempuran akan segera terjadi. Kalian semua bicara banyak. Aku akan mengajari kalian betapa bodohnya kalian menyeberangi keluarga Hilton. Joel mencibir puas. Cukup dengan obrolannya. Beri aku yang terburuk dan mari kita lihat apa yang mampu kamu lakukan. Iwan berkata dengan nada menghina. Karena Iwan di tahap puncak alam Regana, pelindung dada kaisar dapat menangkis serangan dari praktisi bela diri di tahap alam Augana atau di bawahnya. Oleh karena itu, selain Yuda, tidak ada seorang pun di generasi muda yang mampu menghancurkan pertahanannya, dan Iwan tidak perlu takut kepada Joel. Sombong sekali, kamu yang meminta ini, maki sana, marah dengan nada menghina Iwan. Joel lalu menerjang Iwan tanpa ragu-ragu. Ayo, Iwan pun meraung dan melesat ke arah Joel juga. Ketahuilah tempatmu, Joel menyipitkan matanya tajam. Joel sudah berasumsi bahwa Iwan berada di tahap puncak alam Regana dan masih jauh dari mencapai levelnya. Jadi, Joel tahu bahwa Iwan sedang menggali kuburnya sendiri untuk menghadapinya secara langsung. Namun apa yang Seth katakan sebelumnya bergema di benaknya dan dia tahu akan aneh jika Iwan bertindak seperti ini. Sebelum mengetahui sejauh mana kekuatan Iwan sebenarnya, Joel tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya karena takut akan tipuan apapun yang mungkin dilakukan Iwan terhadapnya. Lalu Joel mengubah posisinya dan berencana untuk menguji Iwan. Sebelum melancarkan pukulan terakhir untuk memastikan tidak ada yang salah, saat Joel mengubah posisinya, Iwan mengikuti dan keduanya langsung asik dalam pertempuran sengit. Karena Iwan berada di tahap puncak alam Regana, kecepatan dan kekuatan ledakannya tidak sebanding dan perlahan mulai berjuang saat Iwan mencoba mengejar kecepatan Joel. Seperti yang diharapkan, kamu ternyata berada di tahap puncak alam Regana dan bahkan belum berada di puncak sepenuhnya. Mati sana, Joel mencibir dengan kejam dan dia memastikan bahwa Iwan hanya berada di tahap puncak alam Regana. Menjadi jelas siapa yang lebih unggul dan tanpa rasa khawatir, lalu Joel melancarkan serangan ke arah Iwan dengan kekuatan penuh untuk menghancurkannya dengan satu pukulan. Bab 1812. Iwan sedikit lebih rendah dalam hal kecepatan jika dibandingkan dengan Joel, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghindar atau mengubah posisinya pada saat-saat terakhir. Iwan memerintahkan tubuhnya untuk menerima serangan dengan pelindung dada kaisar di dadanya. Kamu akan mati nak, melihat dada Iwan terbuka untuk diserang, lalu Joel menyerang tanpa ragu-ragu. Sudah berakhir, Tuan Gusnadi akan kalah. Masun dan kedua pemuda itu memucat saat hati mereka tenggelam. Masun adalah orang pertama yang direkrut Iwan, dan sangat berterima kasih kepada Iwan dan langsung jatuh ke dalam keputusasaan ketika Masun melihat Iwan akan dipukul di dadanya. Mengetahui bahwa Iwan akan menderita kerusakan permanen bahkan jika dia selamat. Hebat, matilah bagian kecil. Bertentangan dengan reaksi mereka, reaksi Seth tertawa terbahak-bahak seolah-olah Iwan sudah mati. Saya tahu bahwa sekuat apapun Iwan, dia hanya terbuat dari daging dan tulang. Menerima serangan langsung dari seorang praktisi bela diri yang hampir mencapai tahap alam Augana tidak berarti apa-apa selain kematian. Saat Seth sedang menikmati momen kemenangan, apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya. Bem, mengikuti suara yang memekakan telinga, serangan Joel mendarat di dada Iwan, tetapi Iwan tidak bergeming dan sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Apa-apaan ini tidak mungkin. Joel tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tadinya Joel berpikir bahwa dia dapat menghancurkan Iwan dengan satu pukulan. Dan yang membuatnya bingung adalah bukan hanya Iwan yang tidak terluka, Iwan bahkan tidak bergerak akibat benturan tersebut.
Itu sangat tidak nyata sehingga Joel tidak akan pernah mempercayainya jika dia tidak melakukannya dengan matanya sendiri. Joel, kaulah yang harus mati. Iwan mencibir dan mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Iwan melancarkan pukulan secepat kilat ke arah dada Joel. Tidak, Joel ketakutan dan ingin menghindar, namun masih terjebak dalam momentum serangan awalnya dan hanya bisa menyaksikan serangan Iwan mendekat. Sebagai seorang praktisi bela diri di tahap semi alam Augana, Joel menolak menerima takdir dan memiringkan tubuhnya ke samping. Pada saat-saat terakhir, berhasil menghindari serangan yang seharusnya mendarat di dadanya, namun malah mendarat di bahunya, alih-alih di dadanya. Patah, Joel terlempar ke kejauhan dan terbanting keras ke tanah. Dengan salah satu lengannya yang patah akibat benturan tersebut, begitu Joel mendarat, rasa sakit yang menusuk menembus dadanya dan dia memuntahkan seteguk darah dari luka dalam yang dideritanya. Bab 1813. Bagaimana mungkin? Seth melebarkan matanya tak percaya. Seth mengira kematian Iwan sudah pasti, namun kenyataannya membuktikan bahwa dia salah. Iwan tidak hanya selamat dari serangan kuat Joel tanpa cedera, tetapi Iwan juga berhasil mengalahkan Joel dengan satu pukulan. Itu jauh di luar pemahamannya sehingga Seth tidak bisa bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Joel terbanting terlentang di tanah dan menatap Iwan dengan kaget. Joel tahu bahwa kecepatan dan daya ledak Iwan hanya berada di tahap puncak alam brigana yang hampir tidak bisa dibandingkan dengannya. Jadi Joel tidak bisa menerima bahwa Iwan berhasil mengalahkannya. Kamulah biasa, Tuan Gusnadi. Bertentangan dengan ketidakpercayaan mereka, Masun dan yang lainnya merasa sangat gembira. Mereka tidak tahu bagaimana Iwan berhasil mengalahkan Joel, tetapi ada satu hal yang mereka tahu pasti. Di saat Iwan di Jogja, Iwan masih berada di tahap menengah alam Mugana, dan dalam hitungan bulan, Iwan berhasil menangkis bahkan seorang praktisi bela diri di tahap semi alam Augana, yang berarti bahwa kekuatan Iwan meningkat pesat dan kemungkinan besar berada di tahap semi alam Augana atau di tahap alam Augana. Sebagai bawahan Iwan dan anggota Gusnadi Enterprise, mereka bangga dengan pencapaian Iwan. Tuan Joel, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Para pengawal Joel segera pergi dan membantu Joel bangkit dari tanah. Sialan, dia melukaiku dan mematahkan salah satu lenganku. Hancurkan dia dan balas dendamku. Joel menggerutu sambil menatap Iwan dengan mata merah. Baik Tuan, kedua pengawal itu segera melepaskan energinya dan hendak menyerang Iwan. Jangan berani, John pun mengejek dan melepaskan energinya juga, mengirim kaca langsung ke kedua pengawal itu. Brengsek, keduanya tersentak dan lolos dari serangan itu dengan berguling dari tanah. Karena John hanya bermaksud menghentikan mereka melancarkan serangan terhadap Iwan, John tidak mengerahkan banyak kekuatannya dalam serangan itu, atau keduanya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tuan Hilton, apa maksudnya ini? Kita sudah sepakat bahwa ini adalah pertarungan antara Anda dan Iwan. Pengawal Anda tidak seharusnya menyerang Iwan. Apakah Anda berencana mengingkari janji Anda? John bertanya dengan tajam. Ekspresi Joel menjadi gelap ketika dia mengingat janji yang telah dia buat. Tuan Gumelar, Iwan sudah bertindak terlalu jauh. Dia tidak hanya melukaiku, tetapi dia juga bahkan mematahkan lenganku. Ini urusan kita, jadi jangan ikut campur atau kakekku akan berbicara dengan keluarga Gumelar. Joel menarik nafas dalam-dalam dan mencoba memeras John agar tunduk dengan menyebut kakeknya.